Selamat siang seluruh jemaat GKI Padang. Saya mengajak kita bangkit berdiri satu demi satu, kita dapat bersalaman dan menanyakan kabar kita pada hari ini. Saya percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua di tempat ini. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita juga untuk memuji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di ibadah kita Minggu 12 Juni 2022 dengan tema tentang kemurahan hati. Berbahagialah kita orang-orang yang bermurah hati karena kita akan dilimpahkan berkat oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, undangan bagi kita sepanjang minggu ini tetap kita setia mengikuti ibadah doa syafaat, ibadah 4D, begitu juga ibadah daripada pertemuan pelayan, ibadah raya kita, pada doa semalaman. Mari kita ingatkan teman-teman kita semua agar tetap setia mengikuti ibadah kita di sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada minggu lalu kita telah memperingati yaitu Hari Pentakosta di mana Roh Kudus telah tercurah bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi melalui juga keluarga kita, sekeliling kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi Tuhan karena Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kita. Amin. Katakan ke sebelahmu dulu, mari kita siap untuk memberitakan Injil Kristus. Dan undangan bagi kaum bapak dan kaum ibu pada hari Kamis ini tanggal 16 Juni 2022 ada ibadah keluarga dimulai jam 7 malam di GKI Padang. Kita ingatkan orang tua kita ingatkan juga Bapak Ibu Saudara yang lainnya untuk mengikuti ibadah ini. Dan ayat renungan bagi kita pada minggu ini, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Diambil dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bersama kita membacanya, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita. Yang mau semangat untuk memberikan persembahan pada hari yang terbaik, coba angkat tangannya ke surga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita sekali lagi. Nothing gonna stop us now. Come on, clap your hands. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. In my life you're my everything. Your chains are broken, my eyes are open. You are my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. From my heart to you, God, we praise
Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Jesus, Jesus, we praise you now. We praise you now. Jesus, I will praise you forever. I praise you forever. I'll praise you forever. With everything, Praise the name. every day, every time I pursue you, God. Praise you forever. Oh Jesus, Praise you forever. oh Jesus, everything in me, Praise the name. in my heart, Jesus, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise, I will praise you, Jesus. I praise you forever. Oh, I praise you. I will praise you. Everything in me. Praise the name of nothing's gonna, Nothing's gonna stop us. nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us. Oh, Praising. praising, from praising, nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, from praising, praising, from praising you. Oh, 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 oh. We praise you now, Jesus. We praise you, Jesus. We worship you, Jesus. Jesus. Haleluya. Biarlah setiap hati kami pada hari ini Tuhan, yang hadir pada siang hari ini dipenuhi oleh segala macam kemurahan hati. Biarlah hidup kami ya Bapa pada hari ini, kami berikan pujian penghormatan bagimu Tuhan. Tiada sepertimu Yesus, tiada sepertimu Tuhan. Kami agungkan Kau di tempat ini ya Bapa. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, memilih hidupku. Hati segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Ini pujian kami. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai
sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih. Ini pujian kami bagimu, sebab Kaulah yang terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Syukur kami kepadamu Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat ini. Kami naikkan sembah kami kepadamu Yesus. Mari sama-sama Tuhan kita sembah Dia. Mari tinggikan Dia. Mari tinggikan Dia. Kami bawa syukur bagimu. Kami sembah nama-Mu. Kami bawa ucapan syukur bagimu. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang kami puji nama-Mu. Kami puji nama-Mu. Haleluya. Segala pujian, segala syukur kami naikkan pada Engkau Tuhan. Kami sembah Kau pada Yesus yang luar biasa. Tuhan, hanya bagimu kami meninggikan-Mu, Raja di atas segala raja. Kami naikkan pujian bagimu. Segala puji syukur bagimu ya layak Bapa. disembah, Kau yang layak untuk dipuji selamanya. Yesus Tuhan, Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami, terimalah hati kami, Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu, kami mau meninggikan-Mu, kami mau menyembah-Mu. kami puji nama-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Sembah nama-Mu Yesus. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, kehendak-Mu jadi bagi kami. Bukan kehendak, Biar kehendak-Mu yang jadi. namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu. Hidupku bagimu. Sebab Kau indah Tuhan. Kau indah, Kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala pujian,
puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang hidup. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagimu. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh Hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. sebab bagimu pujian. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, Seluruh hidup kami Tuhan. pakailah Tuhan Kami mencari bagi alat kemuliaan. kemuliaan-Mu. Genapi setiap rencanamu dalam kehidupan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu pujian. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu pujian. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi rencanamu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu. Terima kasih bagimu. Terima kasih bagimu. Halo Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan juga doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat bersama-sama Tuhan untuk menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu. Bela setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu
saja Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan. Engkau baik Bapa, di setiap masa kehidupan kami Engkau baik Tuhan. Dalam setiap waktu kami Engkau baik, dalam setiap masalah kami pun Engkau baik Tuhan. Oh terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus kesabaran-Mu yang menuntun kami setiap umat-Mu Tuhan sampai pada rencana-Mu, bahkan sampai pada saat ini Tuhan. Engkau Tuhan Yesus menyertai kami, Engkau menuntun kami Tuhan sampai di titik ini Tuhan, sampai di pertumbuhan saat ini Bapa, sampai di berkat pada hari ini Engkau berserta kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh Tuhan, walaupun banyak tantangan masalah, tapi Tuhan Engkau tetap setia, janji-Mu tetap Engkau genapi dalam kehidupan kami, bahkan Engkau tidak pernah lalai sekalipun Tuhan membiarkan kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur juga Tuhan buat setiap doa-doa yang telah Engkau jawab, sehingga Tuhan Yesus, haleluya Bapa, kami melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak pernah lupa Tuhan setiap hari mengucap syukur buat setiap berkat yang Kau berikan, baik itu berkat makanan, minuman, pemeliharaan-Mu, apapun Tuhan itu Tuhan. Terima kasih Engkau cukupkan bagi kami, Engkau nyatakan bagi kami. Dan pada saat ini Bapa, kami seluruh jemaat-Mu, kami satukan hati kami Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap kami tetap membangun hubungan yang intim kepadamu Tuhan. Kami membangun hubungan persekutuan yang baik dengan Engkau Tuhan. Oh haleluya Bapa, di setiap paginya Bapa, kami atur penyembahan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bangun Tuhan Yesus, dan kami mengingat kepadamu, kami mengingat bahwa setiap pertolongan kebaikan-Mu Tuhan, sehingga setiap paginya kami bangun dengan mempersembahkan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik, dan kami menyembah Engkau, kami menyenangkan hati Engkau Tuhan, kami membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Tidak satupun dari kami yang lupa untuk Tuhan Yesus membangun persekutuan kami, membangun hubungan kami Tuhan. Oh membangun Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, hati kami kepadamu Tuhan. Bila setiap harinya Tuhan kami bangun hubungan yang intim, kami Tuhan Yesus melakukan saat teduh bersama-sama Tuhan Yesus dengan Engkau Tuhan. Baik juga Tuhan dalam kehidupan sehari-hari pun, dimanapun kami, kemanapun kami pergi, kami tetap mengingat kepada Tuhan. Kami Tuhan Yesus, hati kami tetap tertuju kepadamu, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, haleluya. Kami tetap Tuhan Yesus membangun hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus mengajari kami untuk lebih dalam lagi, untuk membangun hubungan kepada Bapa di surga, di dalam nama Yesus, sehingga kami lebih mengerti lagi isi hati-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami juga Tuhan Yesus, berkatilah kami sehingga tidak ada satupun dari kami yang meninggalkan Tuhan pertemuan-pertemuan ibadah kami Tuhan. Bila roh kami tetap menyala-nyala melayani Tuhan, kami tidak tawar hati, kami tidak kendor Tuhan dalam mengerjakan Tuhan Yesus pelayanan kami, dalam mengikuti setiap kegiatan ibadah kami. Ada ibadah kegiatan doa syafaat, ada 4D Tuhan, ada pertemuan pelayan Tuhan, ada juga Tuhan doa semalaman. Biarlah kami Tuhan semangat untuk mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan ibadah kami, khususnya ibadah minggu. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, karena lewat ibadah ini Bapa kami semakin bertumbuh. Lewat ibadah ini kami semakin mengasihi Tuhan, mengenal rencana-rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia Bapa. Lewat Tuhan Yesus ibadah-ibadah ini kami buktikan, kami datang, kami hadir Tuhan, membawa persembahan yang oh Tuhan harum di mata-Mu Tuhan. Baik juga di dalam nama Yesus memberikan waktu kami yang terbaik, bukan waktu yang sisa-sisa Tuhan, tapi biarlah kami dapat juga memberi waktu yang terbaik lewat ibadah kami, lewat pelayanan kami. Kami percaya Roh-Mu memakai kami, kuasa-Mu memakai kami, seluruh pelayan-pelayan-Mu untuk setia, untuk lebih lagi dalam Tuhan Yesus sepenuh hati, untuk lebih lagi sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang terbaik demi nama Yesus. Bahkan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan karena Tuhan, kami lakukan demi nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu semakin dimuliakan lewat kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Yesus kami matahkan segala tipu daya iblis, segala pekerjaan si jahat melalui kuasa Tuhan, melalui kebaikan Tuhan, tidak berkuasa atas kami. Segala kemalasan, segala kekendoran tinggalkan kami, suam-suam kuku tinggalkan kami, pemalas tinggalkan kami dalam membangun hubungan, dalam ibadah kami, dalam pertemuan kami, dalam melayani Tuhan tinggalkan kami dalam nama
Yesus, yang membuat kami tawar hati, yang membuat segala masalah, problema yang membuat kami tidak mau membangun hubungan kami kepada Tuhan, tidak berkuasa atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya janji-Mu lebih digenapi dalam hidup kami. Haleluya, amin. Amin. Bagi Dialah segala kemuliaan, bagi Dialah segala pujian. Mari umat Tuhan sekali lagi kita angkat pujian ini. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan pakailah hidup kami terus menerus untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul pada siang hari ini untuk memuji, menyembah Engkau, bersyukur kepadamu atas betapa baiknya kasih dan kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan sepanjang 1 minggu ini. Kami datang sebagai orang-orang yang menyadari akan besarnya kekuatan, akan besarnya rahmat Tuhan yang sudah menolong kami, akan besarnya pertolongan Tuhan yang sudah menolong kami. Oleh sebab itu kami mengucapkan syukur kami kepadamu, berterima kasih buat segala kebaikan yang dikerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya kami memiliki hati yang lemah lembut untuk siap menerima firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu adalah alat yang cukup bagi kami untuk bisa mengubahkan cara hidup kami. Sehingga cara hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Dan cara kami memandang hidup ini lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kami datang sebagai orang-orang yang tidak hanya diberkati, tetapi kami datang untuk mau belajar sesuatu. Supaya setelah kami pulang dari tempat ini, orang-orang bisa melihat bagaimana Kristus benar-benar hidup di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pada siang hari ini Engkau beracara, memberitahukan dan mewahyukan firman-Mu, supaya kami dapat beroleh pengertian yang dalam dan jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, haleluya, dan selamat siang semuanya Bapak Ibu Saudara. Boleh sekali lagi sapa kiri kanannya, katakan haleluya, selamat siang. Tanya juga boleh tanya apa kabar dari teman-teman kita, ibu kita, bapak kita yang ada di samping. Puji Tuhan. Saudara diberkati di dalam pujian dan penyembahan. Saudara dikuatkan. Tanya juga kiri kanannya, kamu diberkatikah? Kamu sudah dikuatkan dalam pujian penyembahan? Ada berkat khusus setiap kali kita berkumpul bersama. Nah, memang ada musim di mana kita harus beribadah secara online di rumah kita masing-masing.
Itu pun diizinkan Tuhan untuk kita lewati. Namun setelah kita berdoa dan kita melihat musim ini semakin membaik, kita punya kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di dalam satu gedung untuk memuji menyembah Tuhan. Sama seperti ketika Yesus setelah mati di kayu salib menyelamatkan banyak orang, menurunkan Roh Kudus-Nya, setelah itu gereja dibangun atas perkumpulan orang-orang percaya. Saya yakin ada hal yang spesial kenapa Tuhan menginginkan gerejanya berkumpul dalam satu tempat. Ada satu power yang berbeda, ada hadirat yang berbeda ketika kita berkumpul bersama. Sehingga yang lemah pun dikuatkan, yang murung pun diberikan sukacita, yang gundah gulana pun diberikan pengharapan yang baru. Saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kali kita berkumpul, ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan di sana. Salah satunya melalui pujian penyembahan. Dan sementara ini kita akan siapkan hati kita, catatan kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah bulan Juni, kita akan belajar dan masuk ke dalam satu tema yang baru, yaitu murah hati. Sama-sama kita berkata murah hati. Boleh katakan kepada teman sampingnya, murah hati. Setelah bulan lalu kita membahas mengenai kelimpahan. Nah, kami sangat berharap melalui kita belajar tentang murah hati, kita semakin mengerti tentang tema besar kita pada tahun 2022 ini, yaitu help, pertolongan dan menolong. Orang-orang yang mengerti tentang murah hati, mereka akan semakin mudah untuk mengerti mengapa saya harus menolong orang lain. Justru mereka yang memilih untuk pelit, memilih untuk tidak murah hati, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengerti, menolong orang lain. Bahkan parahnya Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang bertahan di dalam kikir, bertahan di dalam hati yang tidak murah hati, sulit bagi kita untuk mengerti bahwa hidup kita ini sudah ditolong oleh Tuhan. Hal ini kita dapat lihat pada waktu kita membahas satu tema mengenai kasih Bapa. Pada waktu itu saya ada memberikan suatu ayat bagi kita semua, bahkan juga di ibadah pertama ada ayat ini dibahas mengenai seorang hamba yang berhutang sangat banyak kepada tuannya. Saudara masih ingat cerita ini? Nah, dia memiliki hutang yang sangat banyak kepada tuannya. Dan karena belas kasihan, karena kemurahan hati tuannya, hutangnya yang banyak itu dihapuskan. Namun sekejap saja setelah hamba ini keluar dari istana atau dari rumah tuannya, dia segera ingat ada temannya yang berhutang. Dan hutang temannya ini sangat-sangat sedikit sekali. Hanya seperberapa daripada utangnya. Tidak sebanding dengan utangnya yang besar. Tapi dia ingat bahwa teman saya punya utang kepada saya. Dan dia lupa bahwa hutangnya yang sangat besar telah dihapuskan. Nah, kemudian dia panggil temannya dan kemudian dia mulai menyiksa temannya yang berhutang jauh lebih sedikit daripada hutangnya. Hal ini yang bisa terjadi bagi kehidupan kita bila kita memilih untuk tidak murah hati. Kita segera lupa bahwa hidup kita ini sudah diampuni, sudah dilunasi, sudah ditolong. Amin. Nah, kita lihat juga Bapak Ibu Saudara bahwa gereja mula-mula itu didirikan di atas satu pondasi yang namanya murah hati. Kita lihat dalam Kisah 2 ayat 44 sampai 47. Mari kita baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir,
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 46 dalam Alkitab bahasa Inggris versi The Amplified Bible, saya akan bacakan bagi kita ayat 46-nya. Day after day, they met in the temple area, continuing with one mind and breaking bread in various private homes. They were eating their meals together with joy and generous hearts. Mereka makan bersama dengan sukacita dan dengan murah hati. Kita lihat setelah hari Pentakosta, ini kita bahas pada minggu yang lalu, setelah Petrus dan 11 rasul lainnya dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kemudian mereka diubahkan, hidup mereka ditransformasikan, keberanian mereka mencuat ke permukaan. Lalu mereka berdiri di hadapan banyak orang percaya yang waktu itu berkumpul di Yerusalem dan memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah mati bagi semua orang. Dengan beraninya mereka, padahal kita tahu bahwa murid-murid Yesus sebelumnya adalah kebanyakan kumpulan orang-orang yang penakut. Nah, setelah Roh Kudus memenuhi mereka, mereka berani dan mereka berdiri dan mereka menyaksikan akan Yesus itu siapa. Dan kita lihat pada kisah 2, setelah khotbah Petrus disampaikan, ada 3.000 orang yang memberi diri mereka untuk diselamatkan. Ada 3.000 orang, ada banyak orang yang memberi diri mereka untuk diselamatkan. Dan setelah itu mereka berkumpul bersama. Berkumpul bersama. Bukan berkumpul sendiri-sendiri, tetapi berkumpul bersama. Dan mereka mulai, ada yang menjual harta milik mereka untuk dibagikan kepada yang lain. Dan mereka mulai berkumpul dari rumah ke rumah untuk berdoa, untuk memecah roti dan saling berbagi. Kita lihat bagaimana gereja mula-mula dibangun di atas satu dasar, yaitu kemurahan hati. Bukan dibangun di atas banyaknya mujizat. Kalau kita lihat pada hari itu, bukan banyak mujizat yang terjadi. Saudara bisa lihat dalam kisah 2, di dalam timing Pentakosta, bisa dikatakan tidak ada mujizat yang terjadi. Tidak ada yang lumpuh berjalan. Tidak ada yang sakit disembuhkan. Tidak ada yang buta melihat. Tapi ada banyak orang diselamatkan karena kerja Roh Kudus. Dan setelah mereka diselamatkan, gereja itu mulai dibangun. Orang percaya mulai dibangun. Dan dibangun bukan di atas dasar mujizat-mujizat yang ada. Dan bukan dibangun di atas dasar kekayaan. Kita lihat dalam ayat ini ada yang menjual kepunyaan mereka. Ketika saya membaca ayat ini dan membaca satu statement bahwa mereka menjual harta kepunyaan mereka, ada 2 kemungkinan yang muncul. Kemungkinan yang pertama adalah mereka nggak punya fresh money. Mereka nggak punya uang cash. Atau uang cash yang ada pada mereka tidak cukup untuk dibagikan. Sehingga mereka harus jual harta miliknya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin mereka memiliki uang yang cukup, tapi mereka mau membagikan kepada banyak orang. Mereka nggak hanya mau bagikan kepada segelintir orang, kepada sekelompok kecil orang, tapi mereka mau membagikan kepada banyak orang. Sehingga mereka perlu menjual harta miliknya supaya cukup untuk dibagikan kepada yang lain. Ada 2 kemungkinan fakta yang terjadi pada waktu itu. Dan itu mereka lakukan di atas satu dasar, yaitu murah hati. Jadi setelah diselamatkan, memberi diri untuk dibaptis, lalu kemudian mereka berkumpul dan tertanam, mereka bertumbuh, mereka mengubah pola pikir mereka menjadi seseorang yang murah hati. Kemurahan hati yang membangun gereja Tuhan, dan kemurahan hati yang mempertahankan gereja itu ada sampai hari ini. Amin. Dan karakter ini, sifat ini tidak bisa hilang dari gereja di akhir zaman. Haleluya. Ini harus bertahan. Karena di atas dasar ini gereja dibangun.
dan gereja akan diteruskan pun di atas dasar kemurahan hati. Kita lihat bagaimana cara hidup murah hati membuat jumlah orang yang diselamatkan menjadi bertambah banyak. Mereka bertambah banyak bukan karena banyaknya mujizat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang salah dengan mujizat. Itu pun perlu. Itu pun perlu. Tapi kalau kita hanya datang ke gereja, looking for miracle, hanya terus mencari mujizat, kesembuhan, kekuatan, penghiburan, berkat, uang, maka kedatangan kita hanya akan melemahkan gereja. Tapi kalau kita datang dengan sikap kerinduan kita untuk berubah dari hati yang pelit kikir menjadi hati yang murah hati, kedatangan kita memperkuat gereja. Dan tidak hanya itu, kedatangan kita dimanapun kita ada, di komunitas, di kantor, di perkumpulan, di keluarga, dimanapun orang yang hadir di sana adalah orang yang murah hati, itu menjamin kekuatan dan stabilitas daripada komunitas itu. Amin. Kita lihat bagaimana pandemi memang tidak bisa kita pungkiri berdampak kepada kehidupan kita bergereja. Namun kita bersyukur, puji Tuhan, kita dapat melewatinya. Kita bersyukur kita bisa bertahan sampai pada hari ini. Dan saya melihat ada beberapa hal yang tidak sampai hilang tetapi menurun pada waktu pandemi ini terjadi, nggak hanya di gereja, sebagian gereja, mungkin sebagian besar gereja atau seluruh gereja mengalaminya. Di mana pandemi ini berdampak, di mana ada penurunan di dalam satu, berkumpul bersama. Yang kedua, di dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam berbagi. Karena terbatasnya kita untuk berkumpul bersama di dalam satu gedung oleh karena pandemi yang terjadi, sehingga kita terhalang untuk melakukan beberapa hal. Dan ini masanya bagi kita untuk membangun kembali apa yang sempat luntur tersebut. Apa itu? Berkumpul bersama, berdoa dan memuji Tuhan, dan berbagi. Mari sama-sama kita katakan, berkumpul bersama, berdoa dan memuji Tuhan, dan berbagi. Saudara siap, Bapak Ibu Saudara? Saudara siap? Ini waktunya bagi kita untuk memulai kembali apa yang luntur, apa yang berkurang selama masa pandemi. Dan memang bencana yang kali ini mungkin bencana yang terunik yang pernah kita alami. Rata-rata biasanya bencana itu menyerang materi. Kerusakan materi, kerusakan rumah, kerusakan harta benda, dan ya biasanya sekitaran itu. Tapi pada kali ini menyerang segala aspek. Sosial, pendidikan, budaya, mindset kita dan segalanya. But satu hal saya yakini, kalau masa ini membaik, kalau masa ini sedang membaik, Tuhan izinkan kita untuk membangun kembali apa yang tertinggal. Amin. Untuk berkumpul kembali. Dan di dalam perkumpulan kita itu untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk berdoa. Dan di dalam perkumpulan itu ada saling berbagi. Murah hati di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai generosity. Nah, saya menemukan ada beberapa pengertian mengenai murah hati atau generosity. Yang pertama adalah generosity, the quality or fact of being plentiful or large. Atau suatu sikap, suatu karakter menjadi besar atau berlimpah. Pengertian yang berikutnya, generosity berarti willingness to give or share. Kesediaan untuk berbagi atau memberi. Dalam Alkitab kita temukan di dalam Lukas 6 ayat 34 sampai 35 pengertian mengenai murah hati. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu,
dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Murah hati itu tentang 3 hal. Yang pertama tentang mengasihi. Yang kedua tentang berbuat baik. Dan yang ketiga tentang memberi dengan tidak mengharapkan balasan. Dan lebih jauh, Alkitab bahkan meminta kita melakukannya kepada musuh kita. Kepada siapa? Musuh kita. Makin kecil pasti kalau bicara tentang satu ini. Bahkan Alkitab meminta hal ini untuk kita lakukan kepada musuh kita. Bukan hanya kepada orang-orang yang dekat kepada kita. Wow. Mengampuni dan melupakan saja, itu pun sudah berat. Apalagi kita tahu, kita tidak suka kepada orang ini. Dan orang ini pun secara sebaliknya tidak suka juga dengan kita. Dan mungkin mereka pernah melakukan satu dan lain hal yang berbekas di hati kita. Untuk mengampuni dan melupakannya pun, itu pun sudah sulit, bukan? Ya kan? Kita perlu, mungkin ada yang butuh 1 minggu untuk mengampuninya. Ada yang butuh 1 bulan. Atau ada yang butuh berjumpa dengan gembala sidang dulu baru bisa mengampuni dan melupakan. Ada yang bahkan meminta encounter atau meminta doa pelepasan. Saking susahnya untuk mengampuni dan melupakan. It's a very hard thing to do. Dalam tema murah hati ini, dalam Alkitab yang kita baca, dalam pasal Lukas 6 ayat 34 sampai 35, bahwa mengampuni dan melupakan tidak cukup sampai di situ, kita perlu untuk berbuat baik kepada musuh kita. Haleluya. Berbuat baik kepada orang yang tidak kita sukai. Berbuat baik kepada orang yang tidak suka juga kepada kita. Ini adalah level tertinggi dari kemurahan hati. Jadi tidak cukup hanya kepada orang-orang yang dekat kepada kita, tapi juga kepada orang-orang yang jauh dari kita, bahkan tidak suka dengan kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, sebelum kita sampai di level ini, di level mengasihi musuh kita, bukankah kita perlu melatih diri untuk terlebih dahulu murah hati kepada orang-orang yang dekat kepada kita? Karena bagaimana mungkin kita bisa murah hati kepada musuh kita kalau kita tidak murah hati kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekeliling kita. Terlebih dahulu kita perlu melatih diri murah hati kepada yang ada kita lihat. Yang sejauh kita lihat. Yang ada di hari-hari kita. Yang ada di sekeliling kita. Yang ada di komunitas kita. Yang ada di pekerjaan kita. Yang ada di sekolah kita. Yang ada di usaha kita. Yang ada di gereja kita. Yang ada di 4D kita. Itu arena bagi kita berlatih. Karena peperangan yang sebenarnya adalah untuk mengasihi musuh kita. Amin. Dan sebelum kita belajar mengasihi mereka, kita perlu belajar dulu. Sebelum kita sampai di level yang lebih sulit, kita perlu belajar di level yang lebih mudah. Yaitu untuk mengasihi dan menjadi murah hati kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang pokok mengenai murah hati adalah murah hati selalu tentang memberi. Murah hati adalah selalu tentang memberi. Sama-sama kita katakan memberi. Tidak ada kemurahan hati tanpa memberi. Orang yang memberi belum tentu murah hati. Ada orang yang memberi oleh karena kelebihannya. Ada orang yang memberi oleh karena dia mencari pamrih, mencari prestise, mencari pujian dari manusia. Ada. Ada yang memberi oleh karena kewajibannya. Ada yang memberi oleh karena perintah agama. Ada yang memberi oleh karena peraturan-peraturan. Ada yang memberi oleh karena pengharapan untuk menerima kembali. Ada yang begitu. Itu sebabnya orang yang memberi belum tentu murah hati. Tetapi orang yang murah hati pasti, sama-sama kita katakan dengan tegas, pasti memberi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang murah hati itu pasti memberi.
Ada 3 poin penting, ini yang menjadi judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu catatan dasar mengenai kemurahan hati. Ada 3 catatan penting. Yang pertama, murah hati adalah awal daripada kelimpahan. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Mari kita baca. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kelimpahan dulu baru memberi, atau memberi dulu baru terjadi kelimpahan? Kelimpahan dulu baru kita memberi, atau kita memberi dulu baru terjadi kelimpahan? Dari ayat ini kita bisa langsung menjawab, menyimpulkan bahwa memberi dulu baru terjadi kelimpahan. Berilah dan kamu akan diberi. Takaran yang kita pakai untuk memberi, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa yang dibahas dalam ayat ini yang seringkali menjadi suatu misunderstanding dari orang-orang percaya, bahwa bukan isinya yang Tuhan lihat, tapi takarannya. Takarannya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai bukan isinya dulu, tapi ukurannya dulu. Kalau kita fokus kepada isinya, maka kita berpikir, oh saya harus limpah dulu, banyak dulu uang saya, baru saya bisa memberi uang. Karena kita pikir isinya yang penting. Nah, tanpa mengesampingkan isinya, tetapi yang paling utama adalah ukurannya. Ukuran yang kita pakai untuk memberi. Nah, kenapa ukuran ini menjadi penting? Karena ukuran adalah tentang pantas atau tidak pantas. Nanti ini kita akan bahas di dalam poin yang kedua. Nah, poin pertama ini yang mau saya bahas terlebih dahulu adalah bahwa memberi adalah awal daripada kelimpahan. Jangan tunggu melimpah dulu baru kita memberi. Oleh sebab itu, kita perlu mengerti akan rasa cukup. Ini banyak kita bahas pada tema bulan yang lalu, yaitu mengenai kelimpahan. Sebelum kita mengalami kelimpahan, kita perlu dulu mengerti akan arti cukup. Seberapa yang cukup pada kita. Seberapa yang pas kepada kita. Kita perlu mengerti ini supaya apa yang lebih dari cukup itu bukan lagi untuk kita, tapi untuk dibagikan. Simple thing kita bicara mengenai uang. Cukup dulu kepada kebutuhan kita sehari-hari dan cukup dulu untuk tabungan yang kita perlukan. Dan selebihnya itu untuk memberkati orang lain. Bukan karena berlimpah dulu, membludak dulu, baru kemudian itu kita berikan. Tidak. Karena memberi adalah awal daripada kelimpahan. Cukupkan dulu apa yang kita perlukan dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang lain. Murah hati melatih kita untuk memperbesar kapasitas diri kita untuk menampung yang lebih banyak lagi. Kita perhatikan ayat 38 tadi bagian B-nya. Perhatikan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Memberi bukan tentang suatu transaksi. Maksudnya apa yang saya beri langsung saya terima. Apa yang saya tabur langsung saya tuai. Memberi itu bukan sebuah transaksi. Artinya saya tabur uang, saya tuai uang. Tidak. Kalau seperti itu tidak perlu iman dalam memberi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan saya, seringkali ada pemikiran, apa yang akan saya dapat ya kalau saya beri? Kalau saya tabur ini, apa yang kemudian saya tuai?
Kalau saya beri ini kepada dia, apa yang nanti saya bisa tuai dari dia? Cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang sempit dan picik. Dengan cara berpikir seperti ini akan membuat kita harus punya banyak dulu baru memberi. Karena kita selalu pikir, kalau saya kasih ini sama dia, kalau saya berikan ini, apa yang akan saya terima? Memberi itu tentang kapasitas diri kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak ingin kita memiliki pikiran yang begitu picik. Sehingga setelah kita diselamatkan, setelah kita lahir baru, seperti yang terjadi pada hari Pentakosta. Begitu mereka diselamatkan, menerima keselamatan berdasarkan khotbah yang disampaikan Petrus pada waktu itu. Mereka mulai memperbesar kapasitas diri mereka. Firman Tuhan pun berkata bahwa anggur yang baru tidak akan dicurahkan kepada khirbat yang lama. Memberi bukan tentang menuai. Memberi tentang memperbesar kapasitas diri kita. Dan Tuhan tidak suka kalau orang-orang yang diselamatkan itu memiliki pikiran yang picik. Memberi hanya sebatas suatu transaksi. Sehingga kita berpikir, kalau saya tabur jasa, maka saya tuai jasa. Kalau saya tabur uang, maka saya tuai uang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena yang mau Tuhan lihat dari itu adalah ukurannya. Ukurannya. Yang mau Tuhan lihat dari itu seberapa besar kapasitas diri kita di dalam memberi. Oleh sebab itu, memberi itu memperbesar kapasitas diri kita untuk menerima lebih dari surga, untuk kemudian disalurkan kepada orang lain. Kalau kita berkata, kalau kita berdoa, dan kalau kita bernyanyi supaya kita dipakai untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain, hal pertama yang harus kita lakukan, kita perbesar dulu kapasitas diri kita dengan cara memberi. Amin. Memberi adalah transformasi pertama yang terjadi pada orang Kristen awal. Kita lihat setelah mereka diselamatkan, bukan mujizat-mujizat dulu yang terjadi. Kita lihat setelah mereka diselamatkan, bukan tentang bangunan dulu yang terjadi. Kita lihat setelah mereka diselamatkan, bukan administrasi gereja dulu yang diurus pertama kali. Tetapi yang pertama sekali terjadi di dalam hidup jemaat mula-mula adalah adanya kemurahan hati. Adanya sikap, adanya willingness, kesediaan untuk saling memberi. Karena ketika memberi, kita memperbesar kapasitas diri kita. Hei, Tuhan gak ingin kita kecil-kecil saja Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, lapangkanlah kemahmu. Bentangkanlah tenda-tenda kediamanmu. Tuhan tidak ingin setiap orang yang sudah diselamatkan memiliki hidup yang sempit, memiliki hati yang sempit. Suatu kerinduan Tuhan untuk memperbesar diri kita, untuk berdampak lebih banyak lagi. Namun sebelum hal itu terjadi, kita perlu memilih untuk memperbesar kapasitas diri kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Memberi adalah satu-satunya cara memperbesar kapasitas diri. Karena Tuhan hanya percayakan lebih kepada orang yang siap untuk memberi. Bukan tentang besarnya pemberian yang Tuhan lihat, namun kelapangan hati kita untuk memberi itu yang menarik perhatian Tuhan. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Kelapangan hati kita dalam memberi yang menarik perhatian Tuhan, bukan besarnya pemberian itu. Seperti persembahan seorang janda miskin di bait suci. Ada yang memasukkan banyak, ada yang memasukkan berlimpah-limpah. Ada yang memasukkan berkarung-karung ke dalam peti persembahan. Namun kemudian ada seorang janda yang hanya memasukkan 2 keping uang saja. 2 keping saja. Tidak berkarung-karung tapi hanya 2 keping saja. Dan hal itu menarik perhatian Yesus. Karena dia memberi bukan karena besarnya, tapi karena kelapangan hatinya. Melayani adalah salah satu bentuk pemberian. Dengan kita melayani, kita memperbesar kapasitas diri kita.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut dalam pelayanan, teruslah melayani. Karena setiap kali kita melayani, kita sedang memperbesar kapasitas diri kita. Melayani di gereja, melayani di 4D, melayani keluarga kita, melayani usaha kita, melayani orang-orang di sekitar kita. Saat kita melakukan pelayanan, kita sedang memperbesar kapasitas diri kita. Catatan yang kedua, murah hati adalah ekspresi dari mengucap syukur. Murah hati adalah bentuk dari mengucap syukur. Saya akan sambung tadi poin pertama yang saya bahas. Bahwa kita sering berfokus kepada besarnya, banyaknya, tidak. Tapi yang Tuhan lihat ukurannya. Ukurannya. Ini penting sekali untuk mengerti tentang ukuran. Beberapa kali, tadi pagi pun Ibu Gembala pun menceritakan tentang sebuah ukuran. Beberapa kali dia pulang dari pasar, dia sering mengeluhkan tentang ukuran yang tidak pas. Dia bilang 1 kilogram ketika ditimbang, rupanya 9,7 ons mungkin. Nggak sampai 1 kilogram. Bahkan ada yang lebih kasarnya lagi, bisa 8 atau 9 ons saja. Dan ukuran yang tidak pas ini seringkali membuat dia kecewa. Karena dia membeli untuk 1 kilogram, tetapi yang datang kurang dari 1 kilogram. Ada cerita yang sering terjadi juga di dalam kehidupan saya sebagai seorang dokter, Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali ketika saya melakukan visit ataupun melayani kepada pasien, ada beberapa kesempatan saya ketika ditanya dari pasien, dia tanya, "Dok, berapa ya? Berapa visitnya atau berapa jasanya?" Ada beberapa kali saya jawab dengan kata terserah. Saya bilang, "Terserah Om saja, terserah Tante saja ya, atau terserah kamu saja berapa." Oke, ini bukan terserahnya kaum wanita ya. Terserah, makan mana? Terserah. Tapi nanti pas dibawa makan sini, kok di sini makannya? Loh, tadi terserah. Nah, bukan seperti itu. Ini memang literally terserah. Memang saya menyerahkan segala keputusan kepada si pasien untuk membayarkan berapa. Dan tidak jarang saya temukan begini, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang terlihat berlimpah dari segi materi, bisa memberi lebih sedikit dari mereka yang terlihat kurang dari segi materi. Sering terjadi. Sebagai manusia kadang saya berpikir, loh kayaknya si Anu yang lebih kurang dari dia, memberi lebih banyak daripada ini. Sedangkan dia yang kelihatannya rumahnya lebih besar, mobilnya lebih banyak. Dan kita tahu dia siapa. Tapi ketika dikatakan terserah, dia memberikan lebih sedikit daripada orang yang lebih kurang daripada dia. Atau ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Ya mungkin ada yang pernah. Karena ketika kita ucapkan terserah, itu kembali kepada pasien, ada free will bagi dia. Ketika kita diselamatkan Tuhan, Tuhan tidak mencabut kehendak bebas dari kita, free will dari kita. Dia tetap berikan kesempatan kepada kita untuk memilih. Dia tidak paksakan kita, harus beri berapa, harus bayar berapa akan kasihnya kepada kita. Tidak. Dia berikan kebebasan kepada kita untuk membuat sebuah ukuran. Untuk membuat sebuah apa? Ukuran. Ukuran. Itu kehendak bebas yang Tuhan tidak cabut dari kita. Yaitu ukuran. Lalu saya bertanya dalam diri saya, kenapa dia berikan lebih sedikit daripada yang ini ya? Dan saya mengerti satu hal. Padahal saya memberikan pelayanannya sama. Enggak saya beda-bedakan. Misalnya dia yang terlihat lebih kaya, saya lebih baik. Dia yang terlihat lebih miskin, saya buat lebih kurang baik. Tidak. Saya samakan. Cara saya menjawab chat juga sama, cara saya melayani pun sama, cara saya meresepkan pun sama. Semua pelayanannya sama. Tetapi kenapa responnya berbeda? Dan saya temukan, itu semua tentang penghargaan. Karena ukuran adalah tentang sikap menghargai. Kita nggak mungkin mengukurkan banyak kepada sesuatu yang tidak kita anggap berharga. Amin. Keselamatan yang kita terima secara gratis
Jangan malah kita anggap rendah nilainya. Karena kita lupa bahwa ada nyawa yang dikorbankan untuk keselamatan itu. Kalau yang fokus kita adalah bahwa pemberian Tuhan itu cuma-cuma, maka ukuran kita akan kecil untuk memberi. Tapi kalau yang kita fokuskan adalah bahwa ada satu nyawa, ada nyawa putra tunggal Allah yang dikorbankan, maka ukuran kita akan berlimpah dalam memberi. Amin. Ukuran kita tergantung daripada sikap penghargaan kita. Roma 2 ayat 4. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Apakah saudara tidak menyadari kesabarannya terhadap saudara? Atau tidakkah saudara peduli? Tidakkah saudara menyadari bahwa selama ini ia menangguhkan hukumannya supaya saudara dapat berpaling dari dosa? Maksud kebaikannya ialah untuk membawa saudara kepada pertobatan. Tuhan mau kita bertobat dari cara berpikir yang picik, dari karakter yang tidak mau berbagi. Tuhan mau kita bertobat dari itu semua. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Respon yang tepat dari pemberian Tuhan adalah dengan mengucap syukur. Mengucap syukur tidak cukup hanya kita lakukan dengan mulut saja. Yang pertama sekali tentunya dengan mulut untuk mengucapkan terima kasih. Untuk mengucapkan terima kasih banyak, thank you ya. Nah, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini orang-orang yang murah hati untuk mengucapkan terima kasih. Kalau murah hati yang gratis, terima kasih yang gratis pun, kita ganti dengan dikasih sesuatu, senyum. Senyum gak menggantikan terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih mesti diucapkan. Amin. Amin. Terima kasih. Even walaupun itu adalah sesuatu hal yang mungkin sepele. Tetapi thank you itu mengubahkan segalanya. Nah, mengucap syukur perlu dilakukan dengan mulut, dengan ucapan, perlu. Tetapi tidak cukup di situ. Mengucap syukur harus melalui ekspresi hati kita juga. Yesaya 29 ayat 13 sampai 14. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Kemurahan hati adalah ekspresi hati yang mengucap syukur. Tuhan tidak mau kita hanya mengucap syukur dengan bibir dan lidah kita saja. Itu pun perlu, tetapi setelah itu ada step berikutnya, ada langkah berikutnya. Ayat 13 berkata, Tuhan tidak suka bahwa bangsa ini mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Tuhan ingin anak-anaknya hatinya dekat dengan hati Bapa. Apakah hati Bapa? Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati adalah cerminan hati Bapa. Tuhan tidak ingin kita hanya datang beribadah, bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, berkata thank you Jesus, thank you Lord, thank you for everything. Lalu kita katakan kepada teman-teman kita, kakak rohani kita, thank you sudah ngajari saya. Tapi begitu we go out from the church, from the building, ketika kita keluar dari gereja, lalu kita mengekang kemurahan hati bagi kita sendiri saja. Tuhan ingin orang-orang yang mengucap syukur dengan mulut, mengucap syukur juga dengan hatinya. Dan bentuk ucapan syukur dari hati kita adalah dengan kemurahan hati. Poin yang ketiga, yang terakhir. Bahwa apa yang kita punya, semua berasal dari Tuhan. Kisah 2 ayat 44 yang kita baca tadi. Saya akan bacakan ayat 44 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Semua orang yang percaya itu senantiasa bersekutu bersama-sama, dan segala yang ada pada mereka dijadikan milik bersama. Ada kata dijadikan. Kalau ada kata dijadikan berarti perlu suatu usaha.
tidak terjadi begitu rupa, tidak terjadi tiba-tiba. Artinya bukan berarti mereka yang dulunya punya sendiri lalu tiba-tiba karena penuh Roh Kudus lalu kemudian jadi maunya bersama, tidak. Mereka memilih, mereka mendorong dirinya untuk apa yang awalnya menjadi milik mereka, mereka mulai menjadikannya milik bersama. Benar sekali bahwa apa yang ada pada kita pada hari ini, itu semua adalah hasil kerja kita. Benar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya pakaian, punya tempat tinggal, punya kendaraan, itu memang hasil dari apa yang kita kerjakan. Tetapi itu bukan milik kita. Walaupun BPKB-nya atas nama kita, sertifikatnya atas nama kita, tetapi itu semua milik Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan memiliki itu. Bulan yang lalu kita banyak membahas bahwa apa yang kita punya itu semua dititipkan Tuhan. Kita ini bukan pemilik, kita ini pengelola. Sama-sama katakan, kita bukan pemilik tetapi pengelola. Tetapi pengelola. Dan sebagai seorang pengelola, kalau pemilik itu asal-asalan. Karena itu milik dia, suka hati dia. Mau dia coret kek, mau dia banting kek, mau dia bom kek, mau dia bakar, terserah dia. Karena itu milik dia. Tapi pengelola itu artinya dipercayakan. Kalau si pengelola tidak mengelola dengan baik dan benar, maka sang pemilik akan mengambil. Tetapi kalau sang pengelola bisa mengelola dengan benar, mengelola dengan baik, maka apa yang dia kelola akan ditambahkan lagi. Akan ditambahkan lagi. Akan ditambahkan lagi. Nah, kita perlu mengerti bahwa apa yang ada pada kita, walaupun itu karena usaha kita, karena kerja kita, tapi bukan milik kita sepenuhnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pikir ini semua karena kita, ini semua milik kita, maka percayalah kita akan menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir. Tidak akan pernah bisa menjadi orang yang murah hati. Bagaimana kita bisa memahamin bahwa apa yang kita punya berasal dari Tuhan? Hal ini hanya bisa kita pahami kalau kita belajar untuk hidup bersama. Kenapa? Karena ketika kita hidup bersama, kita akan melihat bahwa ada yang bisa kita berkati melalui kehidupan kita. Melalui kita hidup bersama, melalui tadi poin yang saya bahas di pertama tadi, bahwa kita perlu bangun kembali untuk berkumpul bersama, berdoa memuji Tuhan dan berbagi. Karena ketika kita berkumpul bersama, kita akan melihat apa yang sedikit yang lebih, belum limpah yang kita punya, tapi sedikit yang lebih kita lihat yang sedikit ini ketika kita taburkan, ada hidup yang diubahkan dari yang sedikit itu. Ada hidup yang diberkati melalui yang sedikit itu. Tapi kalau yang sedikit itu pun kita simpan Bapak Ibu Saudara, percayalah apa yang lebih pun akan Tuhan ambil. Karena kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mari tim Praise and Worship boleh maju ke depan. Tuhan ingin kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita adalah titipan untuk dikelola dengan benar. Tujuannya adalah supaya kita menemukan kebahagiaan dari apa yang kita miliki. Tuhan tidak ingin kita seperti orang kaya yang baru siap panen. Dia sibuk memikirkan kekayaannya, sibuk memikirkan membangun lumbung yang lebih besar. Dia stres, bagaimana kalau kelimpahan ini gak bisa disimpan. Dia lupa bahwa kelimpahan itu untuk dibagikan juga. Tuhan ingin dengan apa yang kita punya, walaupun itu sedikit, Tuhan rindu kita semua berbahagia dengan apa yang kita punya. Matius 5 ayat 7 tadi berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati adalah kunci menemukan kebahagiaan dalam hidup. Sadarilah bahwa apa yang ada pada kita itu semua adalah titipan. Kita kelola, Tuhan akan tambahkan. Kita tidak kelola, Tuhan akan ambil. Kita kelola, kita temukan kebahagiaan. Tidak kita kelola, kita akan stres terus dengan apa yang kita punya. Ayat terakhir dalam Kisah 20 ayat 35. Paulus berkata seperti ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah
dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Melalui memberi dengan murah hati, kita membuka jalan Tuhan untuk memberikan kita kebahagiaan dan untuk menimbulkan buah-buah kebenaran dari kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya untuk membangun kembali. Jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi. Jangan tunggu berlimpah dulu baru kita memberi. Jangan tunggu banyak dulu baru memberi. Tidak, cukupkan apa yang ada pada kita. Dan selebihnya, gunakan untuk melayani. Gunakan untuk memberi. Gunakan untuk berdampak bagi orang lain. Yang sedikit itu kalau dikerjakan, Tuhan pasti gandakan. Datanglah dengan mengucap syukur. Tidak hanya mengucap syukur dengan bibir dan lidah saja. Tetapi ketika kita pulang nanti, hati kita dekat dengan hati Bapa. Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Kalau Bapa tidak murah hati, kalau sorga begitu mahalnya, maka Yesus tidak akan mati di kayu salib. Namun karena kemurahan hatinya, Yesus datang, mati, dan menyelamatkan kita semua. Allah ingin kita dekat dengan hatinya. Hati Bapa adalah murah hati. Dan kemudian sadarilah bahwa apa yang kita punya, ini bukan milik kita. Semakin kita pertahankan, semakin kita kehilangan. Semakin kita kerjakan, semakin Tuhan percayakan lebih lagi. Dan ketika kita belajar untuk memberi, di sanalah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan sebelum kita menutup ibadah ini. Kasih Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini. Inilah janji, komitmen kami di hadapan-Mu, bahwa selama kami hidup, kami akan hidup bagi-Mu. Biarlah hati kami tetap menyembah-Mu.
Biarlah mata kami tetap memandang kepada kebaikan-Mu dan kasih-Mu saja. Itulah fokus kehidupan ini. Tidak ada yang lain selain daripada melihat hanya Engkau saja. Sehingga dengan cara hidup seperti itu kami bisa memberi, bisa memurah hati kepada orang lain. Dimulai dari orang-orang yang dekat dengan kami, dengan keluarga, teman-teman, dan komunitas kami, dengan teman gereja, teman rohani kami. Sebelum pada akhirnya kami bisa mengasihi orang-orang yang menjadi musuh bagi kami. Tuhan, berkatilah gereja-Mu ini. Apa yang sudah kami dengarkan tidak akan bisa dicuri oleh si jahat, tetapi bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang banyak. Kami berdoa supaya gereja-Mu ini tetap bertahan Tuhan di akhir zaman. Apapun yang berkurang, luntur oleh karena pandemi, bersama-sama kami bangun kembali. Bersama-sama kami bekerja untuk menghidupkan kembali persekutuan, pujian penyembahan, doa, dan sikap untuk saling berbagi. Jadikan gereja-Mu seperti gereja mula-mula Tuhan. Gereja yang murah hati, gereja yang memiliki kapasitas diri yang besar, sehingga sorga percayakan lebih banyak lagi kepada kami untuk dapat dibagikan kepada orang lain. Jadikan hidup kami berdampak Tuhan. Jadikan generasi ini generasi bintang Bapa. Jadikan generasi ini generasi yang menghormati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati manusia. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Biarlah firman-Mu tertanam. Roh Kudus teruslah berbicara. Teruslah sampai semuanya mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sampai di penghujung ibadah kami. Dan kami berdoa bagi persembahan. Kami bawa yang terbaik kepadamu. Sebagai bentuk praktek ucapan syukur kami kepadamu. Bukan besarnya, tapi ukuran yang kami pakai Tuhan untuk memberi. Bukan kontekstualnya, bukan banyaknya. Biarlah kami melihat bahwa karena keselamatan kami, walaupun itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi ada nyawa Yesus yang dikorbankan untuk keselamatan kami. Dan itu membuat kami mengukurkan dengan cara yang lebih baik, suatu ukuran yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah apa yang tinggal. Biarlah itu pun kami kerjakan dengan baik, karena itu semua Tuhan percayakan untuk kami kelola. Berkati cukupkan segala keperluan, kebutuhan, setiap harinya tidak ada yang kekurangan. Kalau ada yang kurang, Roh Kudus, Kau sanggup melakukan mujizat untuk menolong dan juga untuk mencukupkan. Dan pakai satu dengan yang lainnya, supaya mata kami melihat bila ada yang kekurangan, kami tidak berdiam diri untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh beribadah, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu, penjagaan-Mu, kuasa-Mu Tuhan berdaulat atas Indonesia. Dan juga bagi Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan, kami berdoa biarlah mereka hidup di dalam damai sejahtera, dan hidup juga di dalam rasa takut dan gentar akan Tuhan. Bebaskan dari segala sikap-sikap yang tidak baik Tuhan. Dan berdoa juga bagi Sumatera Barat, bagi Kota Padang. Kami serahkan Tuhan provinsi kami, kota kami kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang beracara atas kota kami. Menjadi kota yang baik, kota yang berbudaya, kota yang lebih luas lagi. Kota yang memiliki cara berpikir yang lebih luas lagi. Berdoa juga bagi semua rencana pembangunan boleh berjalan baik. Lapangan pekerjaan pun semakin dibukakan di kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa khusus bagi Gembala Sidang. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan kekuatan terus secara fisik, secara rohani, dan juga Tuhan berikan visi dan pewahyuan bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat membawa GKI Padang sampai kepada maksud dan panggilan yang Tuhan sudah sediakan. Berkati keluarga, berkati juga full timer, berkati para pelayan dan volunteers Tuhan dalam gereja ini, berkati juga para pemimpin leaders dalam gereja ini Tuhan, dan semua yang sudah mengusahakan sehingga ibadah pada hari ini bisa berjalan. Berkatilah mereka semua. Kalau manusia tidak melihat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dan biarlah semua yang melayani dengan setia terus melayani. Dengan setia terus melayani. Karena ketika kami melayani, kami sedang memperbesar kapasitas diri kami. Dan kami berdoa Tuhan bagi semua yang sedang diperjuangkan pada hari ini. Bagi sedang dipuasakan, bagi yang sedang didoakan. Tuhan pasti mendengar, menjawabnya dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, satu hati kami menghancurkan di dalam nama Yesus. Menghalangi setiap doa yang kami doakan dijawab Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang melebihi batas kemampuan kami. Dalam nama Yesus, mencuri firman Tuhan. Sikap hati yang pelit dan kikir, tinggalkan kami semua. Dalam nama Yesus. Nama Yesus.
Marilah Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan kita ke surga. Terimalah berkat kemurahan dari Bapa. Bapa yang murah hati, yang telah mengampuni kita. Terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, yang telah mati dan dibangkitkan, yang memberikan kita keselamatan dan penebusan dosa, dan kekuatan dan kesehatan. Dan terimalah berkat persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita semua dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat ini. Hiduplah dalam iman, hiduplah dalam pengharapan, dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Have a good Sunday. God bless you all.